Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adab Ruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah yang saya upload di STEMIC Sumedang, yaitu tentang algoritma dan dasar pemrograman. Yang mana pada pertemuan kali ini yang saya akan bahas adalah tentang konsep algoritma dan struktur data. Jika rekan-rekan ingin menghubungi saya, bisa melalui di sini ya, ada WhatsApp pribadi saya dengan nomor ini 082317238015. Kemudian ada email, ini email pribadi saya dan ini email kampus dan ini blog pribadi saya. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang ingin menghubungi saya bisa menghubungi kontak berikut. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang definisi masalah, ya. Itu yang pertama, yang kedua tentang definisi algoritma, kemudian yang ketiga tentang definisi struktur data, yang keempat tentang makna struktur data, dan yang selanjutnya adalah pembahasan algoritma dan pemrograman. Di sini juga saya sudah membahas standar kompetensi yang saya harapkan dari rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menjabarkan pengertian masalah, ya. Yang selanjutnya adalah mahasiswa dapat menjabarkan pengertian dari algoritma itu sendiri seperti apa. Selanjutnya adalah mahasiswa dapat menjabarkan pengertian struktur data. Kemudian mahasiswa dapat memahami makna dari mempelajari struktur data. Dan yang terakhir, mahasiswa mengetahui apa yang akan dipelajari dari mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Nah, 5 hal itu yang pada pertemuan kali ini yang harus rekan-rekan mahasiswa pahami pada pembahasan kali ini. Baik, kita masuk ke pembahasan saja ya. Di sini ada sebuah gambar, di sini apa ya, problem gitu ya. Problem, solution pertama, solution kedua, dan solution ketiga. Maksudnya di sini ada masalah. Masalah itu pasti ada solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga ya. Jadi maksudnya itu setiap permasalahan sebenarnya itu ada solusinya ya. Cuman yang jadi pertanyaan di sini adalah siapa yang belum pernah mendapat permasalahan gitu ya. Ada nggak di sini yang belum pernah mendapat permasalahan? Ya, misalkan saya belum pernah mendapatkan permasalahan gitu. Ada nggak? Sepertinya tidak mungkin gitu ya. Karena yang namanya manusia, kita itu hidup itu untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menghadapi permasalahan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mempunyai permasalahan apapun itu pasti ada solusinya. Misalkan apa ya? Contoh permasalahan. Misalkan contoh. Ini permasalahan yang umum, misalkan kita tidak punya uang. Itu masalah bukan? Masalah. Solusinya seperti apa? Ya kita bekerja. Kita pinjam uang. Atau kita menjual sesuatu, misalkan punya handphone, kita butuh uang, ingin beli handphone baru, ada handphone lama, kita jual, kemudian membeli handphone baru. Mungkin tidak, mungkin saja. Ya, mungkin saja handphone baru itu lebih murah daripada handphone lamanya, kan seperti itu. Jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa definisi masalah menurut Surya Brata ya. Masalah itu merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ini sangat simpel sekali pengertiannya, tapi ketika kita memaknai pengertian ini sangat dalam ya. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kita semua pasti mempunyai harapan. Begitupun saya juga. Harapan saya misalkan saya ingin mempunyai mobil. Kenyataannya belum punya uang gitu ya. Jadi itu akan menimbulkan suatu permasalahan ketika kita mempunyai harapan dan harapan tersebut tidak dapat direalisasikan gitu ya. Itu bisa dikatakan itu menjadi permasalahan. Seperti halnya contoh lain apa ya? Seperti rekan-rekan ingin mempunyai pasangan, tapi kenyataannya rekan-rekan tidak berusaha gitu ya.
itu kemungkinan akan menjadi permasalahan gitu ya. Kan permasalahannya apa? Kalian akan menjomblo lama di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi itu contoh-contoh yang permasalahan-permasalahan yang mungkin kita temukan di lapangan ya, di kehidupan kita sendiri ya. Itu tentang pengertian dari permasalahan. Baik, selanjutnya di sini adalah masalah dan pemrograman. Di sini kalau kita berbicara permasalahan di sini berarti nanti akan berkaitan dengan pemecahannya atau solusinya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Masalah yang harus diselesaikan dengan komputer semakin besar dan kompleks. Itu sudah jelas ketika kita punya permasalahan yang berkaitan dengan teknologi, dalam hal ini mungkin komputer, ini peran komputer itu sangat besar dan kompleks ya. Begitupun kita sebagai programmer yang membuatnya itu ya mungkin di sini bertanggung jawab atas implementasi dari solusi permasalahan tersebut gitu ya. Ini programmer itu tugasnya berat. Saya pribadi seorang programmer, selain dosen saya juga sering membuat beberapa program di luar gitu ya. Ya tugas saya berat. Ya karena apa? Karena programmer itu mempunyai tanggung jawab. Ketika saya membuat suatu program, saya harus bisa memastikan bahwa program itu memang berjalan dengan baik. Ya, ketika ada error ataupun ada komplain, nah itu muncul rasa tanggung jawab sebagai programmer untuk memperbaikinya, gitu ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, pembuatan program menjadi lebih sederhana jika masalah dipecahkan menjadi submasalah. Nah, makanya ketika rekan-rekan belajar algoritma dan sekarang akan belajar struktur data gitu ya. Nah, kita akan membuat suatu kerangka program bagaimana sih ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, nah kita buat bagian-bagian kode program sehingga akan lebih mudah dipahami gitu ya. Akan lebih mudah dipahami sehingga ketika kita melihat kode program tersebut atau mengerjakan atau membuat kode program berdasarkan masalah tersebut itu akan lebih sederhana, lebih mudah dipahami dan lebih mudah diselesaikan. Selanjutnya di sini penyelesaian masalah dengan komputer dihadapkan pada 4 hal ya. Yaitu pertama, pemahaman masalah secara menyeluruh dan persiapan kebutuhan data. Nah ini merupakan yang bisa dikatakan 4 tahapan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan komputer. Pertama, pemahaman masalah secara menyeluruh. Nah, kita harus bisa sebagai programmer atau pengembang sistem atau sistem analis gitu ya. Kita harus bisa memahami masalah tersebut keseluruhan gitu. Jangan sebagian-sebagian gitu. Karena ketika kita menyelesaikan memahami permasalahan secara keseluruhan, kita akan mengetahui solusi-solusi apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan mempersiapkan kebutuhan data. Nah ini, dan kita juga harus dapat mempersiapkan kebutuhan apa saja sih yang kita butuhkan untuk solusi tersebut gitu ya. Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan data. Kedua, pemilihan operasi-operasi yang dilakukan terhadap data. Nah, maksudnya operasi-operasi apa? Nah, nanti kita akan dipelajari ya untuk operasi-operasi dalam bahasa pemrograman itu ada operasi-operasi apa saja. Misalkan seperti ada operasi perhitungan, ada operasi kondisi, ada pengulangan ataupun yang lainnya gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga, penyimpanan data-data pada memori sehingga tersimpan dan terstruktur secara logis dan operasinya efisien gitu ya. Nah, berarti di sini akan berkaitan dengan database dan nanti juga rekan-rekan di mata kuliah yang lain mungkin akan berbicara tentang database. Kira-kira ya mungkin ketika kita membuat struktur database kira-kira misalkan atau struktur tabel kira-kira data yang cocok untuk kita gunakan, tipe data yang cocok kita gunakan dalam data ini seperti apa. Nah, itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Makanya ada mata kuliah khusus tentang basis data untuk membahas hal tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan terhadap bahasa pemrograman mana yang paling cocok untuk jenis kasus yang dihadapi. Nah, ini juga perlu. Makanya di sini nanti rekan-rekan akan belajar beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa pemrograman desktop maupun bahasa pemrograman web. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira kasus seperti itu kita dapat buat dalam bentuk
apa gitu, apakah berupa program desktop ataupun program berbasis web. Itu ya, ada 4 permasalahan teknis penyelesaian masalah dengan menggunakan komputer. Di sini ada sebuah foto ya, ini foto orang gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda tahu orang di balik gambar di samping ini? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah rekan-rekan pernah melihat foto ini sebelumnya, sebelum hari ini gitu ya? Kira-kira ini siapa gitu ya? Kenapa di sini kok ada foto ini gitu ya? Di dalam pembahasan algoritma dan struktur data ada foto ini. Ada yang sudah tahu mungkin? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Nah, sekarang kita akan berbicara sejarah algoritma. Ternyata gambar yang barusan kita sama-sama lihat itu adalah sebuah perangko. Kalau sekarang sudah tidak ada kayak yang perangko ya. Mungkin ketika zaman saya dulu masih ada, pernah mendengar kata perangko. Mungkin kalau sekarang sudah jarang sekali ya ditemukan perangko. Bahkan kalau rekan-rekan diberi tugas untuk mencari perangko mungkin akan kesulitan ya. Di sini itu merupakan perangko. Perangko itu buat apa? Buat surat ya. Seperti itu. Ya, yang berasal dari Rusia. Pada gambar di samping ini tergambar seorang pria dengan nama Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ya, Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, bagi kita yang berkecimpung dalam dunia komputer, maka seharusnya kita itu mengenal sosok beliau. Nah, kalian kan sekarang kuliah di jurusan IT ya. Nah, rekan-rekan harus mengenal beliau ya. Dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar perkembangan ilmu modern saat ini gitu ya. Dan dari namanya, istilah yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini muncul dari Al-Khwarizmi, kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma ya. Seperti itu. Jadi sejarah algoritma itu sebenarnya berawal dari orang ini, Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi gitu ya. Tahukah Anda? Ini yang barusan ya, Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Angka modern yang sekarang yang digunakan hampir seluruh dunia ya. Jadi angka modern yang sekarang digunakan hampir di seluruh dunia adalah hasil pemikiran dari ilmuwan Islam bernama Al-Khwarizmi. Beliau juga yang menemukan dan meletakkan dasar ilmu aljabar dan algoritma. Jadi ini, nah sebenarnya angka itu seperti ini dulu itu. Ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10. Nah, jadi ini sebenarnya penemu angka itu ya. Nah, gitu ya. Mungkin rekan ada yang tahu, ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Nah, mungkin sekarang harus tahu. Baik, kita sekarang akan masuk ke dalam definisi algoritma. Ya. Di sini kita bisa mendefinisikan algoritma itu sebagai berikut ya. Algoritma itu adalah logika, metode, dan tahapan yang terurut, sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya. Di sini itu dikatakan bahwa logik algoritma itu adalah logika, berarti pemikiran. Ya, metode atau tahapan yang sifatnya sistematis itu berarti terukur dan terurut yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi kita dalam memecahkan permasalahan itu ada tahapan-tahapannya gitu ya, ada urutan-urutannya gitu ya. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka 1988 secara formal mendefinisikan algoritma sebagai berikut. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Oh, jadi di sini dikatakan bahwa algoritma itu adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah di sini ya. Jadi intinya apa? Jadi intinya algoritma ini dari dua pengertian ini kita bisa ambil adalah
tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, seperti itu. Jadi intinya untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, bahasa lain kita akan beralih ke program dan algoritma. Apa sih itu program? Nah, di sini dikatakan bahwa program adalah kumpulan instruksi komputer. Ya. Jadi instruksi komputer itu dikatakan sebagai program. Ya. Algoritma, metode dan tahapan sistematis dalam program. Jadi sekali lagi, kalau program itu adalah instruksi dalam komputer, kalau algoritma adalah metode atau tahapan sistematis dalam program itu sendiri, itu ya. Jadi algoritma itu ada di dalam program. Di dalam program itu ada algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman, ya. Jadi bisa kita sebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Nah, beberapa pakar memberi formula sebagai berikut. Program sama dengan struktur data tambah algoritma. Jadi kumpulan dari struktur data dan algoritma atau gabungan dari struktur data dan algoritma itu dikatakan sebagai program. Nah, karena di sini kita berbicara bahasa pemrograman, jadi saya berharap rekan-rekan mahasiswa mampu menguasai beberapa bahasa pemrograman selama kuliah di kampus TIMIK Sumedang, seperti itu. Tidak harus banyak, cukup 1 atau 2 bahasa pemrograman yang rekan-rekan kuasai. Insya Allah rekan-rekan dapat memahami semua bahasa pemrograman yang ada. Ya, kenapa? Karena intinya apa? Algoritmanya. Ya, semua jenis bahasa pemrograman itu mempunyai algoritma yang sama, cuman mungkin beda bentuk bahasa pemrogramannya saja. Beda bentuk penulisan bahasa pemrogramannya. Kita ke bahasa lain ya. Algoritma tidak tergantung bahasa pemrograman dan mesin komputer. Ya, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi ketika misalnya kita sudah mempunyai algoritma, nah algoritma itu bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun, betul tidak? Ya, ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa yang lainnya, bahkan mungkin bahasa Jepang, Inggris dan sebagainya. Apapun bahasanya, kue yang dihasilkan tetap sama asalkan semua aturan pada resep tersebut diikuti. Ya, paham tidak maksudnya? Ya, ada resep kue dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Tapi artinya atau tahapannya sama. Maka walaupun kita menggunakan bahasa yang lain, tapi hasil pembuatan kuenya akan sama ketika mengikuti tahapan yang sama. Begitupun algoritma. Ya. Ketika kita sudah mempunyai algoritma menggunakan bahasa, misalkan contohnya Java. Ya, kemudian kita membuat dalam bahasa visual misalkan. Itu sama saja hasilnya seperti itu. Ya, ada permasalahan, kita buat algoritmanya, kemudian ada solusi. Baik menggunakan bahasa pemrograman apapun, solusinya akan sama. Mengapa demikian? Karena setiap juru masak sebagai pemproses ya, juru masak itu dapat melakukan operasi dasar yang sama, seperti mengocok telur, menimbang berat gula dan yang lain sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan ilustrasi ini rekan-rekan sedikitnya memahami gitu ya pentingnya algoritma dalam menguasai bahasa pemrograman. Selain itu, dikatakan bahwa di sini demikian juga dengan komputer. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman seperti operasi membaca data, operasi perbandingan, operasi aritmatika dan sebagainya. Nah, itu pun sama. Ya, seperti halnya komputer juga sama. Mau komputer apapun ya, intinya itu pasti mempunyai tugas-tugas yang sama, seperti bisa menghitung lah. Ya. Bisa membaca data, bisa menyimpan data, bisa memutar musik dan sebagainya gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang definisi struktur. Ya, struktur itu apa sih di sini ya? Pasti rekan-rekan
sering mendengar istilah struktur di sini. Struktur dapat diartikan sebagai suatu susunan, bentuk, pola atau bangunan konstruksi data di sini. Karena di sini kita berkaitan dengan struktur data, maka pengertiannya pun di sini terdapat datanya gitu ya. Sekali lagi, struktur data dapat diartikan sebagai suatu susunan, bentuk, pola atau bangunan konstruksi data. Struktur itu berarti bangunan data atau konstruksi data. Kata struktur juga sering digunakan misalnya struktur organisasi yang menjelaskan susunan personil dalam sebuah organisasi ya. Struktur jaringan yang dapat diartikan sebagai bentuk dari jaringan maupun dalam perkataan-perkataan lainnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kata struktur itu kita banyak menemukan di contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang kita berbicara definisi data. Apa sih data itu gitu ya? Nah, di sini data diambil dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu datum, yang berarti fakta. Ya. Sementara data dalam komputer adalah segala sesuatu yang bisa dikodekan atau disimbolkan ataupun dilambangkan dengan kode-kode, simbol-simbol ataupun lambang-lambang yang telah disiapkan dalam komputer. Jadi kalau dalam data dalam komputer itu diartikan sesuatu yang bisa dikodekan, disimbolkan atau dilambangkan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dikatakan sebagai data. Nah, sekarang kita berbicara tentang informasi ya. Pasti ketika kita berbicara data pasti akan muncul kata informasi. Ya. Nah, bagi komputer informasi dan data tidak ada bedanya. Di mana data dan informasi dianggap sama ya. Namun bagi manusia bahwa data dan informasi itu adalah hal yang berbeda. Di mana informasi di sini adalah suatu fakta yang memiliki nilai atau arti bagi seseorang. Namun ada kalanya bahwa informasi menjadi data bagi orang lain, sementara data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Ya, sebenarnya informasi juga itu fakta, ya. Cuman bedanya di sini kalau yang namanya informasi itu fakta yang bernilai. Kalau data itu fakta, tapi mungkin ada yang bernilai, ada yang tidak, gitu ya. Seperti itu. Jadi bedanya kalau informasi adalah fakta yang bernilai. Nah, ketika kita melihat ilustrasi di sini ada input, ada proses, ada output. Ini sudah pasti sering ditemukan. Kalau rekan-rekan belajar ilmu komputer tidak menemukan konsep ini, input, proses, output, itu patut dipertanyakan. Rekan belajar apa gitu ya? Karena hampir di beberapa bidang keilmuan komputer itu dibahas tentang input, proses, dan output. Ya, itu. Nah, jadi konsep inilah yang dipakai dalam pembuatan algoritma. Ya, ada inputnya terlebih dahulu, ada prosesnya, ada outputnya. Baik, kita sekarang berbicara makna dari struktur data. Mempelajari struktur data erat kaitannya dengan membuat algoritma yang tentunya dilakukan oleh perancang program. Makna utama yang kita dapatkan adalah melatih logika, bagaimana memecahkan masalah yang rumit dengan bantuan program. Nah, ini makna utama dari mempelajari struktur data itu adalah apa? Melatih logika kita dalam memecahkan permasalahan ya dengan menggunakan program. Dalam hal ini akan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan kita, sehingga dengan perintah yang ada kita dapat merangkainya sehingga menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, maksudnya apa ini? Jadi sebenarnya bahasa pemrograman itu ada apa ya namanya itu? Ada perintah-perintah baku gitu ya, seperti perintah if, kemudian ada pengulangan ataupun apapun. Jadi sebetulnya pemrograman itu akan bisa menyelesaikan permasalahan tergantung kitanya sebagai programmernya. Ya, jadi kita yang sebenarnya
yang menentukan atau yang merumus sendiri kira-kira kode seperti apa yang cocok untuk permasalahan tersebut gitu ya. Seperti itu. Dan sebenarnya dalam bahasa pemrograman itu, dalam suatu program yang menyediakan bahasa pemrograman itu mempunyai bahasa pemrograman yang baku sebetulnya ya. Cuman kitanya sebagai programmer yang harus merangkai kode baku tersebut menjadi kode untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, akhirnya menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi di sini gitu ya. Ilustrasi di sini ya, ada ilustrasi. Nah ini, di sini ada permasalahan dalam komputer gitu ya. Maksudnya permasalahan di sini tuh ini. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer, yaitu dengan menggabungkan antara algoritma dan struktur data. Nah, ini adalah programmernya. Ya, jadi programmer ini bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan algoritma dan struktur data. Ketika kita berbicara apakah tugas programmer itu berat? Berat. Ya, seperti itu. Maka tidak heran ketika kita menjual program itu mahal, aplikasi itu mahal. Kenapa? Karena membuatnya itu berat. Ya, kita menyelesaikan permasalahan orang dengan menggunakan bahasa pemrograman yang kita mengerti dan orang tidak mengerti. Itulah pekerjaan spesialis. Ya, kita patut dibayar mahal. Kenapa? Karena yang mengerti bahasa pemrograman itu kita sebagai pembuat. Ya, seperti itu. Karena ini adalah apa? Pekerjaan spesialis gitu ya. Makanya kadang banyak sekarang ditemukan aplikasi-aplikasi yang harganya mahal. Seperti itu. Kenapa? Karena membuatnya itu sulit. Kita harus merancang algoritma, merancang struktur data gitu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah pembahasan. Ini merupakan pembahasan yang akan dibahas atau materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, yaitu tentang penulisan algoritma, kemudian tentang tipe data dan variabel, kemudian tentang aritmatika, dialog box, kemudian struktur seleksi, kemudian struktur repetisi, prosedur dan fungsi, kemudian array, grafik user interface, dan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, ini merupakan pembahasan yang akan dibahas dari mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan buat rekan-rekan, dan itu menjadikan tugas yang ingin saya ketahui dari rekan-rekan. Di sini pertanyaannya adalah, apakah Anda tertarik menjadi seorang programmer? Apapun jawabannya, berikan penjelasan. Maksudnya, tertarik tidaknya gitu ya, itu berikan alasannya. Karena mungkin tidak sedikit di sini, walaupun rekan-rekan kuliah di jurusan IT, kalian tidak ingin menjadi programmer gitu ya. Mungkin ada, dan mungkin juga ada yang ingin tertarik menjadi seorang programmer. Dan tolong berikan penjelasannya, kira-kira apa ketika kalian tertarik, dan ketika tidak pun tolong berikan alasannya. Nah, mungkin itu yang bisa diberikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang diberikan walaupun singkat rekan-rekan bisa cermati dan semoga bermanfaat. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.